Halo Sobat Senitrik, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan mengganti lagi roller Vario 125 dari yang kemarin saya ganti ke 14, dari standarnya 15. Ini saya kembalikan lagi ke standarnya. Saya pakai merek Honda bawaan aslinya. Jadi kemarin saya ganti dari 14 setelah jalan 4 bulan lebih, hampir 5 bulan. Yang saya rasakan adalah di putaran rendahnya, di bagian bawah, putaran bawahnya itu enak. Dari kilometer, dari kecepatan 0 sampai 65 itu enak tarikannya. Tetapi kalau sudah sampai 65 ke atas itu agak gerung mesinnya. Jadi saya akan kembalikan lagi ke standaran pabriknya, yaitu 15 gram. Ini 15 gram. Saya nolkan dulu. Nah, ini timbangannya agak, jadi 15 gram. Dari 15 gram ini mungkin agak error. Nah, udah 15 gram. Oke, langsung saja kita akan ganti. Yang harus kita persiapkan alat-alatnya adalah yang pertama rollernya ya, rollernya yang 15 ini. Oke, kemudian kunci T8 ini wajib bagi saya. Jadi teman-teman juga harus, kalau mau buka sendiri, mau servis CVT sendiri, saya sarankan untuk menggunakan kunci torsi agar nanti baut CVT-nya tidak dol. Ini extendernya dari kunci torsinya. Kemudian ini kunci shock 3941 gas 941, stang kunci shock. Kemudian ini shock 19 untuk membuka rumah CVT, dan shock 22 untuk membuka rumah roller. Juga kalau ada impact bisa pakai impact, tapi ini opsional, bisa pakai atau enggak. Ini saya pakai merek JLD. Oke, langsung saja kita bongkar. Oke, langsung saja kita buka. Saya ini bukannya pakai impact biar cepat. Untuk membuka baut ini kita gunakan kunci shock 22 untuk buka ini. Oke. Ini penampakannya setelah sekitar 4 bulanan, 4 bulan lebih malah. Nah, setelah 4 bulan ternyata peyang. Di sini ada peyang. Ini kelihatannya. Ini. Nah. Enggak. Jadi peyangnya jadi sini, dan apakah semuanya atau hanya sebagian? Satu, jadi ada satu yang peyang, yang lainnya enggak. Enggak tahu kenapa, tapi yang satunya peyang. Nah, kenapa tidak boleh diselang-seling? Selang-seling, jadi sini misalnya 14, sini 13, sini
14, 13 itu tidak boleh. Karena apa? Kondisi kecepatan tinggi, maka roller ini posisinya akan di atas ini nanti. Nah, di atas ini dia itu tidak diam, tapi dia akan bergetar kanan kiri gini. Nah, roller yang ringan, dia getarannya akan kemungkinan besar getarannya akan lebih tinggi. Selain roller ini yang cepat rusak, maka rumah rollernya juga akan cepat rusak. Dan lumayan, rumah rollernya agak lumayan, harganya cukup mahal lah kalau menurut saya. Jadi ini saya akan ganti lagi menggunakan standarnya. Kita lihat, ini kita ukur ya. Nah, ini 14 saya ganti ke 14,9. kalau ini saya tidak tahu, ini memang timbangannya yang agak error, jadi kembali ke 15. Oke, langsung saja kita akan ganti, tapi sebelumnya kita bersihkan dulu rumah rollernya agar ya bersih, juga bagian dalam-dalam sana kita akan bersihkan dulu. Oke, karena saya agak ribet menggunakan kompresor, jadi saya pakainya kuas aja bersihkannya, pakai kuas ini. Kita bersihkan bagian dalamnya sana ya, walaupun ini enggak kotor-kotor banget, tapi kita bersihkan aja. Sekedar tips saja, kalau membersihkan bagian CVT tidak direkomendasikan menggunakan saya tidak menganjurkan, tidak menyarankan menggunakan cairan seperti bensin atau karburator cleaner. Sekalian buka CVT nya sekalian. Ini menggunakan kunci shock 19. Ini sudah hampir 5 bulan tidak saya bersihkan. Saya membersihkan terakhir kali menggunakan tidak menggunakan karburator cleaner atau bensin, karena jika kita menggunakan karburator cleaner atau bensin, bekas minyaknya itu akan nempel di sini, jadi membuat wadahnya ini kotor. Jadi saya tidak menggunakan itu sama sekali, tidak menggunakan karburator cleaner. Oke, setelah dikuas-kuas kita lap pakai lap untuk menghilangkan sisa-sisa debunya. Ini bisa ditiup pakai kompresor, tapi kan ada kompresor ya, dengan cara ini, atau ditiup manual ya, seperti itulah. Oke, kita cek di sini grease-nya masih bagus, masih ada. Kita akan tambahkan grease pada. Jadi setelah dibersihkan pakai kuas, kita gunakan lap untuk membersihkan sisa-sisa debunya, atau ditiup menggunakan kompresor, atau tidak punya kompresor ya ditiup manual, cuman ya nanti kehabisan nafas gitu. Untuk bagian CVT nya, bagian rumah CVT ini nanti dibersihkan menggunakan kain aja, nggak usah diamplas, cukup dibersihkan aja sampai nggak ada minyaknya. Begitu juga untuk bagian
kampasnya, kampas gandanya ini. Jadi tidak perlu diamplas juga. Kalau diamplas ya emang enak, sebentar aja enaknya, habis itu yang balik lagi. Jadi kita hanya bersihkan aja biar nggak ada kotorannya. Kita bersihkan menggunakan lap yang bersih. Setelah itu kita pasang. Jangan lupa untuk kita berikan grease pada bagian-bagian yang harus kita berikan grease, tapi jangan terlalu banyak. Nanti malah kalau terlalu banyak grease-nya nanti nyiprat kemana-mana. Nah, untuk pemasangan roller, jadi kalau kecepatan tinggi ini kan muternya ke sana. Jadi ini tuh muter seret gini, muter ke sini dan kecepatan tinggi. Kemungkinan besar adalah kalau ini muter ke sana, maka roller ini akan seperti ini. Di sini toh dia tek gini, dia ke sana, maka kalau dia ke sana maka rollernya akan menghantak ke sisi sebelah sini. Maka sesuai pabrikan, roller ini bagian teflonnya ini menghadap ke sini. Jadi kalau ini muter gini, muter seret gini keras gitu, maka dia akan menghantak gini, tek. Ya, katanya itu kayak gaya sentrifugal, dia akan menekan ke sana dan getar. Maka sebenarnya ini untuk menghadap tek gitu. Jadi caranya adalah masangnya yang ada teflonnya ini berada di sebelah sini. Ini ya. Ini yang ada teflonnya berada di sebelah sana. Oke, seperti itu. Oke. Ini ya. Kalau ada yang misalnya kurang tepat, tolong teman-teman bisa komen di bawah di kolom komentar dengan sopan tentunya. Oke, langsung aja nanti kita pasang dan selesai. Oke, jangan lupa kita berikan grease pada bagian-bagian ini, kayak di ini asnya ini kita kasih grease. Saya pakai grease dari Suzuki. Di bagian CVT juga kita kasih grease dalamnya sini. Oke, langsung saja kita pasang. Ini jangan terbalik ya. Ini pakai bagian yang paling datar itu menghadap ke dalam, menghadap ke sini, yang paling datar seperti ini. Ini juga sama, bagian yang datar yang enggak cembung ini menghadap ke bagian dalam. Ini ada alat yang tadi saya lupa sebutkan di depan, yaitu tracker ini penahan ini ya. Penahan ini mengencangkan ini, lupa tadi saya sebutkan di depan. Oke. Untuk bagian depan ini saya menggunakan kunci torsi. Pada bagian depan saya pakainya di 60. Jadi saya di sini 60, di sini di bagian depan 60, bagian belakang 50. Jadi kalau di buku manual bagian depan 59 Nm, sini yang bagian belakang itu
49 Nm. Di sini sudah ada petunjuknya. Ini saya pakai merek Clipro. 56 56, 57, 58, 59, 60. Oke. Ini kalau udah bunyi plek nanti udah. Plek gitu berarti. Kenapa harus pakai kunci torsi? Kalau kita putar terus-terusan nanti malah ini nanti slack bautnya. Sini slack sih, malah lebih mahal biayanya. Lanjut kita pasang bagian belakang. Nah, ini juga sama untuk ringnya, ring dan bautnya, ring dan murnya maksud saya. Itu ada bagian yang datar menghadapnya ke dalam semuanya, sepertinya sama seperti yang tadi. Juga sama ya, karena kalau tidak seperti itu nanti malah ini giol gitu, nggak center jadinya. Yang bagian belakang 50 Newton meter. Di ini 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50. Oke. Selesai. Kita coba dulu. Nah, untuk safety, untuk keamanan dalam keadaan motor distandarkan seperti ini atau tidak lari atau tidak, pokoknya dalam keadaan motor diam seperti ini, jangan menggeber gas terlalu tinggi karena putaran ini nanti terlalu tinggi juga. Jadi dia berputar tinggi tanpa ada beban dan akhirnya nanti seperti video-video yang ada yang beredar itu CVT-nya meledak dar gitu. Jadi tidak perlu digeber-geber. Karena entah itu motor matic atau motor biasa yang nggak matic, kalau digeber-geber mesin bekerja di RPM yang tinggi dan akan menyebabkan kerusakan pada mesin itu sendiri. Jadi kalau mau ngetes motor ya sambil jalan pelan-pelan itu lebih kerasa daripada digeber-geber. Itu menurut saya nggak ada manfaatnya menurut saya ya. Oke, demikian yang bisa saya share untuk roller kali ini. Sampai berjumpa pada tips selanjutnya.